Assalamualaikum teman-teman. Jadi kita misalkan ingin ke Canva lagi, jangan khawatir, Canva yang kemarin tidak akan hilang ya teman-teman ya. Kita masuk ke Google, terus kita klik saja Canva atau canva.com, kita enter. Nah, nanti di layar laptop kalian akan muncul Canva kalian masing-masing yang kemarin workshop sudah pernah dibuka gitu, jadi tidak akan hilang. Terus kita jangan khawatir, kita klik-klik saja. Kita coba-coba saja sendiri, apapun dibuka gitu ya. Nah, nanti pasti teman-teman akan lebih mahir lah ya, jadi kita bisa coba-coba sendiri. Nah, ini bisa kita klik edukasi atau klik presentasi ya teman-teman ya, kalau kita ingin membuka hasil yang kemarin. Atau kita bisa klik buat, kemudian kita klik presentasi, kemudian di sebelah atas itu kan ada presentasi 16:9, presentasi untuk seluler, presentasi 4:3. Kita buka-buka saja ya teman-teman. Kalau yang biasanya untuk PowerPoint itu presentasi yang 16:9 ini, kita klik ya. Nah, di sini kan masih benar-benar kosongan ya, masih layar putih. Kita sesuaikan saja sesuai bidang kita ingin apa, misalnya bidang olahraga, bidang agama, atau kita akan presentasi sains, IPA, bahasa Indonesia. Kita klik yang paling atas itu yang ada gambar loopnya. Misalnya ya, saya ingin membuat materi bahasa Indonesia, ya sudah, kita klik saja bahasa Indonesia, kemudian kita enter. Nah, nanti kita tinggal pilih-pilih. Kalau yang ada gambar edu ini berarti ini adalah Canva for Education atau setara dengan Canva yang premium bisa. Nah, saya akan memilih yang tidak ada tanda gambar toga atau crownnya ya. Jadi Canva dasar, tapi tidak apa-apa teman-teman. Itu semua sudah bagus-bagus kok yang Canva dasar ya. Jadi kalau teman-teman ingin memilih yang aman, yang tidak ada gambar crownnya atau toganya. Nah, misalnya ini saya memilih pantun, teman-teman klik saja terapkan seluruh halaman template, nanti akan langsung ada 11 slide. Kita klik, ini kita klik ya. Nah, kita tunggu saja sebentar, tergantung sinyal ya teman-teman. Nah, nanti akan ada 11 slide di sini. Kita ubah-ubah saja judulnya, kita klik double klik ya. Kita juga bisa mengubah warnanya, kita bisa mengubah gambar orangnya ya. Contohnya ini saya ubah bahasa Indonesia kelas 6. Nah, di bahasa Indonesia kelas 6 ini kebetulan ada materi puisi. Di pantun ini saya klik double, terus bagian pantun saya ubah jadi puisi ya. Kita klik double aja ya. Oke, terus kita ubah kelasnya jadi kelas 6. Nah, sekolah dasar kita hapus, kita blok dulu, kita delete, terus kita tulis Min 9 Jakarta Selatan. Nah, selanjutnya kita ingin menghapus ya, mengedit dengan menghapus gambar yang ada di sini. Kita klik saja gambar yang akan kita hapus.
Terus kita klik, setelah itu kita klik delete atau backspace atau klik kayak tong sampah. Kemudian misalnya ingin mengubah warna pada backgroundnya, kita klik semuanya. Nah, kita klik yang bulat-bulat atas itu, kita ubah warnanya sesuai selera kita ya. Nah, ini misalnya pink atau biru atau apa gitu ya. Nanti hurufnya juga bisa kita ubah warnanya. Nah, seperti ini. Agar lebih tidak terlalu pucat itu ya, teman-teman ubah sendiri warnanya ya. Nah, ini kalau bawaan ya teman-teman, kalau benar-benar bawaan copy paste dari desain lainnya. Tapi kalau misalnya kita ingin membuat sendiri nih dari awal desainnya, kita bisa ini. Nah, sekarang kita akan tambah elemen. Kita klik elemen, misalnya kita ingin menambah bunga ya, kita klik aja bunga estetik. Nah, yang bagus-bagus itu biasanya kita klik di grafis ya teman-teman. Ingat teman-teman, jangan klik yang ada tanda toga atau crownnya, karena itu Canva for Education atau yang premium. Nah, ini saya klik yang tidak ada gambar apa-apanya. Kita klik, kita atur aja, kita turunkan seperti ini. Nah, misalnya sebelah pengen kita bunga yang sama, kita klik kanan, kita klik duplikat. Nah, kita atur aja. Terus misalnya kita ingin menambah foto ya teman-teman, foto bapak ibu guru, dan di sini tuh belum ada. Kita klik unggahan, kita unggah file, kita cari foto yang ada di laptop teman-teman atau yang ada di HP mungkin juga bisa. Jadi Canva ini bisa kita kerjakan di mana-mana ya. Kita misalnya laptop ketinggalan, kita bisa mengerjakannya di HP, cukup kita klik canva.com saja di Google ya. Nah, nanti yang kita kerjakan di laptop itu di HP juga ada. Nah, saya coba klik gambar pembuat Canva-nya ya. Nah, jangan ini deh, mana ya. Nah, yang Melani ini aja, ini dia pembuat Canva. Kita unggah dulu. Tunggu dulu ya, tergantung sinyal. Nah, kalau pakai wifi juga. Nah, kita ingin meletakkan foto kita dari hasil unggahan. Nah, kalau begini kan kotak ya, kayaknya kurang sip gitu. Kita pakai elemen saja, elemen bingkai. Sekali lagi kita klik elemen, terus kita klik ketik bingkai foto lah ya. Kita pilih bingkai foto. Nah, yang mana nih kira-kira? Yang bulat aja ya. Kita bisa besar kecilkan kursornya, diatur aja ya sedemikian rupa. Kemudian setelah itu kita klik unggahan, kita tarik ke sini. Nah, jadi lebih estetik ya. Nah, sekarang kita ke bagian slide kedua. Slide kedua ini apa yang ingin kita ubah. Nah, misalnya peserta didik ingin mengetahui definisi pantun, definisi puisi. Berarti yang cukup kita ubah adalah puisinya, misalnya gitu ya. Terus peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri puisi ya, yang kita ubah ciri-ciri puisi gitu. Nah, itu bisa kita del, terus kita bisa menduplikatkan yang atas, kita tarik ke bawah. Terus
mengidentifikasi apa peserta didik dapat. Teman-teman, ini cuma contoh ya, misalnya peserta didik ingin diganti siswa atau murid, silahkan ya. Nah, ini di tulisan udah. Kita ingin mengubah nih gambar yang murid perempuannya itu siswa yang perempuan yang berjilbab juga bisa. Kita klik saja, misalnya siswa putri muslim gitu. Beda. Kita soalnya tadi ke bingkai ya. Kita klik grafis elemen, klik grafis siswa putri muslim. Ini saya coba yang bukan for education atau yang tidak ada crownnya. Pilih yang mana ya kira-kira? Ini saya pakai yang for education untuk mempercepat ya. Oke, kita ubah-ubah aja sekarang. Nah, misalnya kita ingin duplikat nih, duplikatkan halamannya sama supaya nggak mendesain lagi. Kita klik titik 3 tadi situ, terus baru kita klik duplikat halaman. Nah, yang ini kita pengen guru yang berjilbab, misalnya di perempuan jilbab, kita masuk ke grafis ya, yang bagus-bagus yang itu ada di grafis. Misalnya ini kan kecil nih, kita tarik, kita besarkan dia. Kita ingin ubah warnanya, kita klik aja di warna ya. Nah, seperti ini kita pas-paskan saja lah ya. Kita selain mengubah warnanya, kita akan ubah lagi nih judulnya, tinggal kita klik apa itu puisi gitu. Nah, sekarang kita pindah ke slide selanjutnya. Kan tadi pengertiannya adalah matanya puisi ya. Kita klik aja puisi. Nah, kita ingin mengubah fontnya. Ya udah, kita klik yang puisi, kita klik tulisan, kita pilih di sini fontnya banyak sekali. Mau yang mana? Misalnya ini, terus kita ubah ukurannya supaya lebih besar. Bisa kita klik berkali-kali ukurannya, atau bisa kita tarik. Tarik aja ya. Bisa kita tarik, isinya tulisannya juga bisa kita beri warna. Nah, di background belakang juga bisa kita ubah warnanya, misalnya apa ya, ini terlalu pucat ini, kalau itu udah abu-abu aja. Nah, ini juga abu-abu, pokoknya didesain aja lah sama teman-teman ya, supaya cakep tuh warnanya apa perpaduannya, misalnya gitu ya. Oke, sekarang coba puisi adalah kira-kira. Nah, di sini saya mengubah jadi gurunya perempuan lagi, yaitu guru laki-laki juga bisa ya. Ini cuma contoh aja. Nah, ini ciri-ciri puisi. Nah, ini langkah kedua teman-teman. Misalnya kita itu ingin mengcopy paste materi. Kita kembali ke mana itu, folder atau dalam pencarian di laptop, mana ya, tentang puisi misalnya ya. Puisi itu ada di
Nah, di tema 8. Ini teman-teman misalnya tidak ingin mengubah dengan mengedit satu persatu ngetik secara manual, teman-teman bisa mengkopas di materi Word yang sudah teman-teman persiapkan. Oke, kita buka Word-nya. Misalnya ini ya, ini adalah materi tema 8 tentang puisi. Supaya gampang saya ingin mengkopas ini ya, ingin mengkopas karakter atau ciri-ciri puisi yang sudah saya buatkan. Nah, ini bagaimana ya, ini kita hapus saja, kita klik, kita ini paste. Kita hapus semuanya. Atau misalnya tidak kita hapus juga tidak apa-apa. Nah, ini yang kita copy dan kita paste di sini. Kita atur, kita tarik-tarik saja hurufnya. Kita ulangi. Kita copy, kita tempel ya, kita copy paste. Nah, hasilnya akan seperti ini. Berarti kita tarik saja, kita atur sedemikian rupa. Nah, kita akan klik yang di daftar itu, nanti ada pilih yang nomor ya, pilih yang nomor supaya rapi. Nah, di sini kita tap sampai titik, terus kita enter. Di bagian nomor 3 kita tap sampai titik, kita enter. Nah, masih seperti ini kan teman-teman, masih seperti ini. Kita klik yang bagian spasi, kita rata kanan. Terus misalnya ingin mengatur hurufnya jaraknya lebih lebar atau lebih ke bawah, kita bisa tarik-tarik jarak huruf dan jarak ini baris. Bisa kita tarik-tarik, bisa kita perbesar ya, seperti ini teman-teman, bisa kita atur lah. Nah, ini misalnya nanti ada halaman yang nggak kita pakai ya, kita itu bosan dengan desain ini, terus kita pengen mengubah desain semuanya, kita hapus bagian tengah ini, kita hapus backgroundnya, kita hapus semua. Kita klik template, terus kita ingin milih yang apa ya kira-kira. Coba kita ambil satu aja dari template olahraga nih. Ini ya, kita ambil satu aja, kita hapus dulu karena kita hanya ingin mengubah desain backgroundnya kalau berwarna-warni. Terus kita ya tambahkan elemen sesuka hati, misalnya kita tambahkan rak kuku. Nah, yang bagus-bagus itu ada di grafis ya, dengan kita grafis, terus ya kita tarik-tarik aja. Seperti ini. Tadi bisa kita hapus ya rumputnya, apalagi yang misalnya kita ingin cari elemen kelinci, kita klik aja nih ya, untuk anak kelas 1 buat lucu-lucuan gitu. Jadi kelinci kita taruh mana. Misalnya kita tambahi awan ya, kita klik awan, terus kita tarik-tarik awannya misalnya ingin kita ubah warna menjadi warna pink juga bisa. Nah, misalnya awannya ada 2. Kita kelapa pohon.
bisa kita tarik-tarik seperti ini. Nah ini kan posisi kita tarik-tarik ini kan kalau kita perkecil ya awannya ya, kita duplikatin misalnya awannya ada 2 gitu. Nah sekarang kita ingin mengubah posisi kelinci dan pohonnya berada di depan. Kelincinya itu berada di depan pohon, misalnya ini kan baru di belakang ya. Oke, kita klik kanan, kita klik lapisan maju paling depan. Nah jadi kelincinya bisa ada di depan pohon tuh. Nah ini jika ada halaman yang tidak kita pakai, kita hapus saja. Kita klik titik 3, kita hapus halaman dan seterusnya. Nah selanjutnya jika ini kita ingin kita klik tampilkan, kita tampilkan layar penuh, lalu kita klik tampilkan seperti ini ya. Nah ini bisa besar seperti PowerPoint, terus kita tinggal geser-geser halamannya di bawah ya, seperti ini. Itu tadi jika ingin menampilkan di layar lebar ya, jadi kita tidak perlu download untuk PowerPoint, juga langsung ditampilkan, dipresentasikan ke siswa seperti ini, tapi harus terkoneksi dengan internet. Kemudian jika kita ingin putar otomatis, kita tampilkan, klik putar otomatis. Nah ini akan jalan sendiri tanpa kita harus mengklik-klik kursor bagian bawah ya teman-teman. Seperti itu. Nah kita kalau kembali klik ESC ya. Nah selanjutnya kita ingin menganimasikan nih, misalnya supaya bergerak tulisannya ya, kita misalnya ingin memberi efek huruf, kita klik efek, terus kita klik yang bagian lengkungan. Nah ini kita klik hurufnya. Kalau ini ingin menganimasikan hurufnya bisa bergerak seperti apa, kita klik hurufnya, baru klik animasikan. Tapi kalau untuk lengkungan tadi, kalimat atau kata itu bisa melengkung, kita klik efek ya teman-teman. Dan seterusnya seperti ini. Nah misalnya ini kita klik animasikan fotonya, kita klik fotonya dulu, kita klik gambarnya dulu ya, baru kita klik animasikan dan pilih animasi yang teman-teman atau bapak ibu sukai, seperti ini ya. Nah ini juga kita klik. Selanjutnya langkah terakhir jika ingin kita membagikan ke murid-murid tanpa harus mengunduh, kita klik yang di atas link itu, terus kita ubah yang punya tautan, terus mungkin bisa apakah murid atau teman itu disetting untuk bisa mengedit atau hanya bisa lihat saja. Kalau untuk siswa kita klik bisa lihat saja ya. Kemudian kita klik salin tautan, kita kopas, kita kirimkan ke WA. Nah ini untuk mengunduh. Nah mengunduh ini teman-teman bisa mengunduh dalam PDF standar atau cetak PDF atau dalam bentuk PowerPoint atau video atau bisa JPEG dan seterusnya. Teman-teman kita klik saja. Nah ini contohnya akan saya unduh dalam bentuk PDF ya teman-teman. Kita klik unduh dan ini akan saya klik unduh juga dalam bentuk
PowerPoint. Nah, seperti ini. Jadi bisa diunduh dalam bentuk apa saja yang tadi saya sebutkan. Sekarang saya coba ini PDF yang telah PowerPoint yang sudah saya unduh seperti apa. Misalnya ingin tidak diunduh dalam PowerPoint, langsung saja dipresentasikan di slide tadi, ya berarti pakai Canva yang tampilkan layar tadi, namun dalam terkoneksi dalam internet atau online. Kalau ini PowerPoint kan sudah saya unduh nih, ini bisa kita presentasikan dalam bentuk offline yang sudah tersimpan di laptop kita. Nah, ini adalah dalam bentuk PowerPoint yang saya unduh atau download dalam bentuk PowerPoint. Nah, selanjutnya teman-teman, jika misalnya kita itu hanya ingin mengunduh di halaman satu saja atau halaman tertentu, kita bisa klik halaman. Kita bisa klik halaman ya teman-teman. Nah, seperti ini. Apakah akan dipilih semua atau tidak, atau hanya halaman tertentu? Nah, halaman saat ini tuh berarti yang saya buka ini di halaman terakhir. Oke ya teman-teman. Nah, ataukah semua halaman yang akan diunduh? Jadi bisa kita pilih, kita klik selesai, kita klik unduh. Nah, seperti itu tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.